Radio lawan COVID-19 104.7 MNC Trijaya FM Surabaya. Pendengar Trijaya, tadi seperti yang sudah saya informasikan, kali ini kita juga masuk ke segmen Trijaya Menyapa ya. Dan sudah ada bintang tamu spesial yang sudah bersama dengan saya dari Kementerian Kominfo. Yang sudah bersama dengan saya ada Bapak Dr. Andes Wiryanta. Beliau adalah Direktur IKP-MK Kemkominfo. Selamat sore Bapak Wiryanta. Selamat sore Bapak. Ya. Dan selamat sore pendengar MNC 104.7 FM Trijaya Surabaya. Iya, selamat datang ya Pak ya di studio kami yang sederhana ini. Baik, tapi terima kasih. luar biasa, saya punya kesempatan untuk bertemu langsung nih dengan Bapak Wiryanta. Nah, dari Kementerian Kominfo. Ini Pak, saya dengar kan sebentar lagi kita akan menyambut ya, ini suatu event penting ya Pak di Indonesia. Ya. KTT ke-42 ASEAN yang akan digelar di Labuan Bajo tanggal 9 sampai dengan 11 Mei mendatang ya. Berarti sebentar lagi nih Pak. Nah, ini sebenarnya persiapannya Indonesia apa aja Pak? Ya, baik. Terima kasih. KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo itu di Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Ini saat ini Indonesia terus bekerja keras mempersiapkan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, yang tentu tadi sudah disebutkan itu diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei tahun ini, tahun 2023. Tentu akan hadir semua pemimpin negara-negara dan juga delegasi dari anggota ASEAN dalam rangka KTT tersebut. Nah, keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 ini mengandung dua tema besar, yaitu Asian Matters, yaitu bagaimana Indonesia dan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan, dan juga saya boleh kutip bagaimana kita Indonesia itu membangun soliditas di antara anggota negara ASEAN tersebut dalam rangka tentu saja bagaimana ASEAN ini menjadi sebuah tanda petik persekutuan ya yang memang solid baik dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial dan budaya, tentu itu. Kemudian tema yang berikutnya itu adalah epicentrum of growth, di mana Indonesia ingin lebih mengkapitalisasi posisi ASEAN itu sebagai pusat pertumbuhan ya, pusat pertumbuhan ekonomi yang punya potensi tentu saja lebih tinggi dari kawasan-kawasan yang ada di dunia ini, terutama potensi daripada kawasan Asia Tenggara itu menjadi lebih terpandang daripada saat ini. Kemudian boleh saya sebutkan salah satu pilar daripada epicentrum of growth adalah ya, sebetulnya ada juga itu disebutkan di dalam kita sebut sebagai di ASEAN Socio Cultural Community atau SOCA. Ya, di situ terdapat yang namanya arsitektur kesehatan, di mana Indonesia memperkuat arsitektur kesehatan melalui One Health, yaitu pendekatan yang mengutamakan kinerja lintas sektoral dalam hal penyelesaian permasalahan kesehatan. Ya, tentu saja bagaimana kita bersama-sama ASEAN, negara-negara ASEAN itu menangani semuanya ya kan. Kemarin kita ini sebetulnya setelah pasca COVID-19 itu tentu saja di sana sini
memerlukan resources yang sangat besar untuk memulihkannya. Iya. Itu yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian penanganan kesehatan yang lain seperti permasalahan TB atau tuberkulosis, kemudian endemi yang lain. Ya. Termasuk bagaimana membangun ekosistem lingkungan yang sehat di kawasan Asia Tenggara tersebut. Saya kira itu yang penting dalam konteks kalau tadi disebutkan konteksnya epicentrum of growth. Jadi epicentrum of growth itu tidak hanya masalah ekonomi semata, tetapi masalah kesehatan itu sebagai penopang, dan sebetulnya termasuk sumber daya manusia itu sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk itu para pendengar MNC 104.7 FM Trijaya Surabaya itu boleh atau silahkan untuk informasi lengkap mengenai KTT ASEAN yang ke-42 ini bisa diakses di di mana? ASEANpedia melalui link. Ya, ini sebetulnya kalau saya sebutkan saja nanti tolong disampaikan lebih masif lagi. s.id/ASEANpedia. Ini informasi-informasi yang berkaitan dengan KTT ASEAN itu lebih lengkap daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Iya, jadi segala macam update bisa diakses di sana ya Pak ya. Mungkin Betul. Masyarakat Indonesia pengen tahu seperti apa sih sebenarnya perkembangannya gitu, dan apa saja yang dibahas di KTT ke-42 ASEAN. Ini saya tertarik dengan tadi statement One Health. Nah, ini menarik Pak. Maksudnya di sini adalah satu kebijakan untuk semua atau bagaimana Pak untuk pendekatan-pendekatan seperti penanganan tentang permasalahan-permasalahan kesehatan seperti tadi itu COVID, kemudian TB gitu ya Pak ya, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya atau seperti apa? Sebetulnya yang arsitektur kesehatan yang terkandung di dalam One Health itu, jadi pendekatannya adalah kita semua negara-negara ASEAN itu mengutamakan kinerja lintas sektoral, terutama Indonesia fokusnya bahwasanya masalah kesehatan itu adalah masalah lintas sektoral ya. Seperti saya mungkin boleh sampaikan bagaimana cegah stunting gitu ya. Cegah stunting itu berkaitan erat dengan sebetulnya perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Kemudian bagaimana masyarakat Indonesia atau ASEAN itu memperoleh akses air bersih, memperoleh akses pelayanan kesehatan dasar, dan juga tentu saja memperoleh informasi-informasi melalui lembaga-lembaga pendidikan, terutama misalnya di daerah-daerah itu seperti di tingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama misalnya. Ini penting dalam rangka bahwasanya itu lintas sektoral itu artinya begini, termasuk bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika itu menyebarkan informasi berkaitan dengan One Health ini, lintas sektoral ini, untuk menggugah bersama-sama untuk masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam menangani masalah kesehatan. Boleh saya contohkan yang sederhana saja. Saya tadi menyebut salah satunya adalah stunting tadi ya. Ini kekurangan gizi kronis ini kan harus ditangani lintas sektoral. Jadi kalau mengenai masalah kesehatannya sendiri atau masalah medisnya sendiri atau masalah kesehatan masyarakat, leading sektornya itu kalau di Indonesia itu di Kementerian Kesehatan dan juga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya. Nah, itu porsinya itu intervensi yang spesifik ya,
Nah, itu sensitif, maksud saya intervensi yang sensitif itu porsinya 30%, yang 70% itu lintas sektoral, bisa dari masyarakat atau elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat, komunitas-komunitas yang ada. Kemudian di sini misalnya Kementerian PUPR atau dinas-dinas PUPR yang ada di daerah itu yang berkaitan dengan tentu akses terhadap air bersih, kemudian penanaman mengenai bagaimana memenuhi isi piringku misalnya. Ini tentu saja lembaga-lembaga pendidikan itu menjadi penting, dan tentu Kementerian Kominfo itu menginisiasi untuk memberikan penjelasan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan awareness, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, untuk menindaklanjuti, mengadvokasi hal-hal tersebut itu ada di kawan-kawan kami, kita semua yang ada di komunitas-komunitas maupun pemerintah daerah, terutama yang di sektor kesehatan. Itu kira-kira secara umum yang dimaksud dengan One Health, lintas sektoral itu seperti itu. Ini salah satu contoh itu adalah mengenai cegah stunting. Contoh yang lain itu juga ada di bagaimana penanganan TB atau tuberkulosis itu melalui SOOS. Wow, apa itu kira-kira. Nah, jadi gini, bahasa sederhananya itu gini. Kalau berkaitan dengan penanganan tuberkulosis atau TB, sebetulnya kan sederhananya kan berbeda dengan penanganan COVID-19 ya. Nah, itu COVID-19 itu aktif baik masyarakat maupun petugas-petugas pelayanan kesehatan, termasuk semua elemen yang ada itu kan aktif untuk tracing and tracking gitu ya. Nah, kalau yang ini kan mencari tanda petik penyidap daripada TB ini kan tracingnya agak susah gitu ya. Maka peran aktif daripada para petugas kesehatan itu menjadi sangat penting, didampingi oleh tentu saja kader-kader yang terdidik, yang terampil berkaitan dengan bagaimana sih melakukan tracing and tracking terhadap penderita TB. Dan tentu Kominfo itu perannya adalah itu memberikan informasi bahwasanya TB tuberkulosis ini sebetulnya penyebab tingkat kematian yang cukup tinggi di Indonesia, cukup tinggi di dunia. Bahkan di Indonesia ini jumlah pengidap TB itu terbesar nomor 2 atau nomor 3 di dunia ini, jadi sangat besar sekali. Nah, ini tentu saja pemerintah sekuat tenaga untuk menangani TB ini, karena hal ini berkaitan juga dengan kesehatan masyarakat itu berkaitan dengan ke depan ya. Dan kita itu juga menyongsong yang namanya bonus demografi di tahun sebetulnya ya antara 2030 sampai dengan 2035. Nah, ini intinya kalau bonus demografi itu harus kita songsong agar kita ini Indonesia itu dengan bonus demografi itu mendatangkan berkah. Nah, saya kira itu dulu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Tadi saya sempat mengcapture dari makna dari One Health itu adalah satu kolaborasi gitu ya, tidak hanya dari Kementerian Kesehatan saja yang berperan gitu ya, tapi dari pihak-pihak lain yang relate dengan itu, yang pastinya juga akan memberikan kontribusi juga gitu ya dalam perannya juga untuk kedepannya seperti itu. Itu luar biasa banget. Dan tadi juga disebutkan juga bagaimana dari pihak-pihak seperti dari kementerian-kementerian lain yang juga ikut mensupport ya untuk permasalahan One Health tadi ya, termasuk TB. Ini saya
tertarik sekali nih Pak, terutama dengan topik TB gitu ya. Iya. Kalau kita bicara COVID mungkin sudah banyak yang tahu ya. Iya. Tapi kalau TB mungkin ya rata-rata mungkin pendengar TB sudah pernah dengar tapi masih belum familiar. Nah, ini yang luar biasanya kita akan bahas lebih detail lagi ya Pak ya di Baik. segmen berikutnya. Baik, Kak Fafa. Oke, pendengar Trijaya jangan kemana-mana kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang TB yang akan kita bahas ya, penyakit tuberkulosis ini, Anda bisa langsung bergabung di 0811 335 1047. Ya, masih di Trijaya Menyapa pendengar Trijaya, dan kita masih ngobrol-ngobrol seru dengan Bapak Dr. Andes Wiryanta. Beliau ini adalah Direktur IKPMK Kemkominfo. Nah, Pak Wiryanta, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, saya tertarik sekali dengan permasalahan penyakit TB atau TBC ya Pak, lebih tepatnya tuberkulosis gitu. Nah, tadi juga sempat disinggung sebentar, tapi mungkin banyak mendengar Trijaya masih belum paham sih Pak, itu penyakit tuberkulosis atau TBC itu penyakit yang seperti apa, disebabkan oleh apa gitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, tentu saya bukan seorang dokter ya, tapi kami ditugasi untuk memberikan informasi berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah pendidikan, kemudian budaya, dan sebagainya. Nah, salah satu dari tugas saya adalah menginformasikan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Di dalamnya adalah tuberkulosis atau TB atau TBC. Nah, tentu penyakit ini sebetulnya sudah setua ya, sudah setua manusia itu sendiri. Nah, sudah lama ya? Sudah sangat lama sekali, dan itu timbul tenggelam. Nah, itu sangat berkaitan dengan sebetulnya ya, sangat berkaitan juga dengan kondisi lingkungan hidup atau lingkungan sekitar kita. Terutama misalnya di dalam rumah, itu diperlukan misalnya sirkulasi udara yang baik, kemudian misalnya di dalam rumah itu sesederhana apapun harus tersedia yang namanya jamban sehat, atau kalau dulu saya masih kecil itu juga kalau dianjurkan untuk memiliki kakus atau WC ya, keluarga dan sebagainya. Ini salah satu upaya dalam rangka untuk perilaku hidup bersih dan sehat, dalam rangka untuk mencegah atau menekan yang namanya TBC tersebut. Nah, TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi bukan virus ya, jadi infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kalau bakteri itu harus diobati ya Pak ya? Nah, bakteri itu kan, kalau virus itu kan termasuk gulungan hewan gitu ya. Tapi kalau bakteri kan termasuk golongan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kira-kira perbedaannya di situ, tentu memiliki karakteristik yang sendiri-sendiri juga. Nah, ini merusak jaringan tubuh manusia dan biasanya menyerang paru-paru. Biasanya menyerang paru. Sebagian besar penderita TB atau TBC ini menyerang paru-paru. Tetapi juga kita temui juga menyerang organ-organ lain seperti ginjal, tulang belakang, dan juga otak. Wah, kita. Ini saya baru dengar nih Pak, karena biasanya identik dengan paru-paru gitu ya. Tapi ini juga bisa menyerang organ lain ternyata. Iya, itu yang paling fatal itu salah satu yang paling fatal adalah yang menyerang tulang belakang. Itu tingkat kematiannya
sangat tinggi ya. Nah, itu kira-kira itu. Ya. Kemudian siapa sih yang bisa terinfeksi oleh TBC ini? Jadi TBC ini bisa menginfeksi siapa saja, tidak melulu orang dewasa, tetapi juga bisa menyerang anak-anak. Tidak pandang usia, ya, tidak pandang Pak, usia. Yang tentu hal tersebut dipermudah apabila imunitas daripada kita semua, mau orang dewasa mau anak-anak ini memiliki imunitas yang rendah. Nah, jadi yang rentan tentu yang imunitas yang relatif rendah itu kan orang lanjut usia ya. Betul. Kemudian anak-anak kita ini tentu imunitasnya itu relatif rendah. Nah, untuk menjaga itu kan pemerintah itu kan menyelenggarakan program macam-macam. Salah satunya adalah gerakan vaksin ya, vaksin nasional itu yang dimulai tahun lalu itu di bulan-bulan Mei sampai dengan Agustus tahun lalu itu udah gencar sekali. Nah, itu untuk anak-anak. Nah, ini salah satu upaya. Jadi itu semuanya bisa terkena. Nah, boleh saya gambarkan, tadi saya menyebutkan Indonesia nomor 2 atau 3 ya, tapi ternyata tepatnya nomor 2. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia, itu dikatakan bahwasanya di tahun 2022 saja itu di dunia itu ada 10,6 juta orang yang menderita TBC. Dan dari 10 itu hampir 2 juta orang itu meninggal dunia setiap tahunnya. Ini kan 20%-nya ya. Kan luar biasa ini, artinya kalau boleh saya katakan, karena orang kan cenderung itu menyebabkan kematian itu ya salah satunya adalah misalnya kecelakaan lalu lintas ya. Tetapi ternyata TBC ini banyak orang yang abai ya Pak ya. Banyak orang yang abai. Sadar gitu ya. Nah, itu banyak orang yang abai. Nah, tentu kalau di Indonesia itu datanya yang boleh saya sebut dari data yang ada itu 91 kasus TBC di Indonesia itu menyerang paru-paru. Kemudian ini ternyata hati-hati, ini dapat menular kepada manusia yang lain, terutama keluarga dekatnya lah, atau teman-teman atau kolega-kolega yang dekat, misalnya satu kantor, atau kalau di rumah itu ya satu keluarga, atau misalnya kalau itu dalam kerumunan itu misalnya di kendaraan umum ya, yang sumpek berjubel misalnya. Tapi kalau Indonesia sekarang kan sudah nggak begitu, tetapi itu dapat mempercepat penularan daripada TBC ini. Nah, ini tentu kita menghimbau kepada saudara-saudara kita yang merasa ya, artinya begini, kalau ada gejala-gejala yang menunjukkan misalnya TB atau TBC ini, ya segera periksa kepada pelayanan kesehatan terdekat lah, ke puskesmas terdekat. Dan tentu penanganan mengenai TBC ini kan juga dijamin oleh BPJS Kesehatan melalui kan Indonesia ini atau pemerintah sekarang ini kan gencar sekali mempromosikan sekaligus mengeksekusi ya yang namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satunya adalah melalui BPJS Kesehatan dengan kartu Indonesia Sehatnya. Nah, ini itu bisa dimanfaatkan, tidak perlu takut, segera melapor kepada pelayanan kesehatan terdekat. Itu penting.
Ya, silakan. Ya, Pak Wirianto tadi juga ada beberapa yang mengganggu saya. Banyak orang itu masih nggak aware gitu ya. Apakah dia tuh benar-benar menderita TBC? Karena kalau cuma batuk-batuk aja gitu kan, itu kan ya hampir sama-sama ya Pak ya. Nah sebenarnya gejalanya itu seperti apa secara spesifik Pak Wirianto? Ya, gejalanya itu sederhananya begini kan, paru-paru itu dapat dipastikan salah satu gejala yang terlihat adalah sesak napas. Nah, yang paling kelihatan ya. Paling kelihatan itu sesak napas itu dapat dipastikan kalau dalam tubuh kita itu dirasakan ada gejala sesak napas, ya segera ke puskesmas terdekat atau ke dokter untuk memastikan hal tersebut. Nah, makanya, tetapi di samping itu pemerintah tadi kan saya boleh sampaikan yang kegiatan atau program atau gerakan mengenai SOOS itu pemerintah itu aktif mencari. Oh, justru pemerintah yang melakukan tracing ya? Iya, tapi kan mencari itu kan tidak mudah ya. Ya, betul. Trackingnya itu kan tidak mudah. Maka partisipasi masyarakat, partisipasi penderita atau yang merasakan gejala-gejala tersebut atau keluarga terdekat, bila ada saudara-saudaranya yang memiliki gejala tersebut, silakan memeriksa ke puskesmas terdekat atau ke dokter terdekat. Nah, tentu kalau menunggu pemerintah melalui dinas-dinas kesehatan setempat ini kan memerlukan waktu. Betul. Nah, jadi agar penanganan penanganan mengenai penyakit TBC ini akan lebih cepat dan tentu seingat saya penanganan mengenai TBC ini diperlukan disiplin yang sangat tinggi oleh penderita karena ini memerlukan waktu untuk pengobatannya aja, misalnya itu harus rutin setiap hari minum obatnya, dan itu sepanjang tidak boleh putus di jalan itu selama harus 1 tahun ya? Harus 1 tahun itu setengah tahun 6 bulan itu terus menerus, dan itu tidak boleh punya jeda, misalnya lupa gitu. Ya minumnya tiga kali sehari, ya misalnya kok lu sampai lupa sekali, tidak boleh. Inilah tentu saja perlu ini kami mengajak partisipasi kepada masyarakat, terutama keluarga terdekat, itu mengingatkan kepada saudara kita yang kebetulan menderita TBC ini, diingatkan terus-menerus, kalau perlu membantu menyiapkan obatnya. Betul. Ini penting. Karena kalau sampai lupa itu nanti gimana Pak? Pengulangan lagi? Nah ya, diulang lagi 6 bulan lagi kan. Nah ini itu pas sembuh ya. Betul. Nah, hal tersebut saya kira itu pendampingan oleh keluarga terdekat itu sangat penting dan sangat penting, apalagi orang yang sibuk gitu ya. Kadang-kadang itu saya boleh analogikan atau mungkin menyindir lah gitu ya. Orang sepintar apapun, sehebat apapun, misalnya ada profesor lah, ada dokter lah, atau semuanya, itu kadang-kadang untuk disiplin seperti ini tidak mudah. Memang harus disiplin yang luar biasa, diadvokasi, dibantu oleh keluarga terdekatnya, mengingatkan terus-menerus. Ini menjadi sangat penting. Saya boleh mengaku, saya juga pernah jadi penyintas itu, jadi rutin yang mengingatkan pada saat saya usia 30-an, 35 atau 36, itu yang menyiapkan itu istri saya di rumah, atau pas mau ke kantor itu udah disiapkan, ini nanti jangan lupa. Ini penting. Toh itu untuk kepentingan diri sendiri si penderita dan untuk kepentingan keluarga
kan apa ya, ini kan bisa menular di lingkup keluarga, dan juga jangan sampai menulari teman-teman kita atau kolega kita yang ada di kantor. Saya kira inilah yang informasi ini perlu kami sampaikan agar kesadaran penuh daripada masyarakat, kesadaran penuh daripada penderita itu demi untuk kepentingan kita bersama. Nah, apalagi untuk anak-anak kita, sebut saya tadi sampaikan itu terkait erat dengan cita-cita kita bersama, cita-cita Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Haji Joko Widodo itu kan kita semua paham bahwasanya di tahun 2045 Indonesia emas, Indonesia maju itu, dan juga menyongsong bonus demografi. Bonus demografi itu intinya apa toh? Intinya adalah kita semua di dalam satu keluarga itu yang produktif ya. Jadi orang yang produktif itu menanggung. Jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya ya, bahasa ekonomi itu interdependensi rasionya. Jadi gini, sebisa-bisanya satu orang itu menanggung satu atau dua orang. Nah, jadi penghasilan sederhananya gini, penghasilan taruhlah itu misalnya sehari taruhlah itu misalnya 100.000 gitu. Kalau itu menanggung hanya dua orang atau satu orang, kan jauh kita itu punya peluang untuk menabung atau saving dibanding kalau di rumah itu ada tanggungannya 5 ya habis semua. Jadi penghasilan kita sehari-hari itu hanya cukup untuk makan, untuk saving, untuk menyiapkan pendidikan, menyiapkan kesehatan dan sebagainya, itu menjadi sangat terbatas. Itu kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Nah, dan juga kalau secara nasional ya, secara nasional kalau kita itu bisa menekan TBC ini, manusia Indonesia yang sehat, terutama anak-anak kita itu sehat jasmani dan rohaninya, punya pendidikan yang baik, punya kompetensi yang tinggi. Ini sangat sangat membanggakan. Karena apa? Dapat saya pastikan, karena yang disebut sebagai bonus demografi atau sekarang boleh saya sebut generasi milenial dan generasi Z itu menempati posisi hampir 50% dari penduduk Indonesia. Yang 276 juta itu tepatnya itu 26% itu generasi milenial, terus 28% itu generasi Z atau Gen Z itu. Nah, inilah yang perlu kita siapkan agar mereka ini memiliki produktivitas yang tinggi. Ke depan inilah tulang punggung kemajuan dari bangsa Indonesia. Kalau boleh saya sederhanakan, negara dimanapun di muka bumi itu dikategorikan menjadi negara maju apabila tingkat produktivitasnya tinggi. Tingkat produktivitas tinggi itu berkaitan erat dengan sumber daya manusia, bukan semata-mata karena negara itu makmur kaya itu dari sumber daya alamnya, tetapi sokongan terbesarnya adalah produktivitas dari sumber daya manusianya. Itu, Mbak. Jadi SDM-nya berkualitas. Betul, betul. Jadi memang ini buat Anda pendengar Trijaya, jadi kembali lagi untuk menciptakan SDM berkualitas itu kita harus aware juga tentang masalah kesehatan terutama untuk penyakit TBC tadi Pak Wiri Kalau sudah ada gejala-gejala yang khas penyakit TBC langsung gitu aware, sadar, langsung segera memeriksakan diri, dan peran dari support system terdekat, keluarga terdekat itu juga perlu Pak untuk mendukung bagaimana untuk pengobatannya, mengingatkan kembali jangan sampai terlewat seperti itu. Dan untuk pencegahan juga bisa dilakukan dengan vaksin tadi betul, Bapak vaksin BCG, kemudian juga tadi sempat disampaikan juga
pemakaian masker dan juga harus aware dia kalau sudah merasa ada gejala penyakit TBC itu ya setidaknya juga mengurangi interaksi dan juga memprotek diri sendiri gitu. Jadi kalau boleh saya tambahkan sebetulnya selama 2-3 tahun ini terakhir ya, kita ini kan dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita itu blessing case bahwasanya tingkat kesadaran kita untuk pakai masker, cuci tangan, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Satu lagi apa ya? Jaga jarak ya. Jaga jarak. Ini sebetulnya modal sosial yang luar biasa dalam rangka untuk menekan yang namanya TBC ini. Kemudian tak kalah penting jaga lingkungan sekitar. Misalnya biasakan kalau di rumah itu sirkulasi udaranya lancar. Syukur-syukur kalau di pagi hari apalagi jendelanya itu menghadap ke timur ya dibuka. Kemudian kalau saya kecil dulu itu sebelum berangkat sekolah itu punya tugas oleh kedua orang tua saya itu menyapu halaman, menyapu rumah karena tidak punya asisten rumah tangga ya. Nah ini itu semacam tradisi yang baik ya. Jadi jangan biasakan itu. Ya kita ini kadang-kadang generasi yang baru ya, generasi milenial, generasi Z itu tanda petik relatif ini hal-hal yang kecil tersebut karena ini menyangkut sosial budaya kultur kita ini harus dibangun hal yang perlahan secara simultan itu sudah kita alami sejak dulu kala kok kita diajarkan oleh orang tua kita itu kebiasaan untuk mandi di air yang bersih, kemudian setiap pagi dan sebagainya itu membersihkan tempat tidur kita, membersihkan lantai atau halaman kita dan sebagainya. Kemudian bersih-bersih kalau ada genangan air, ada misalnya ada ember yang misalnya tergenang air sedikit itu ya segera dibuang dan sebagainya. Ini hal-hal yang sederhana tetapi itu kalau dilakukan aku yakin itu bisa menekan penyakit TB ini serendah mungkin dan itu tentu saja berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat. Nantinya saya kira itu tadi kembali lagi bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang sehat. Kalau dalam olahraga dulu mensana in corpore sano ya. Betul. Ini sebetulnya kuncinya itu di situ. Jadi ada dua hal ya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut itu adalah sehat jasmani dan juga sehat rohani. Tentu saja memiliki pendidikan, memiliki kompetensi yang baik untuk menyongsong Indonesia maju di hari depan. Syukur-syukur kalau kita semua punya cita-cita di di Indonesia Emas itu di 2045. Syukur-syukur lebih cepat lagi. Kenapa? Kenapa? Kalau kita ini kan saat ini itu masih jajaran negara-negara yang berkembang. Iya, betul. Belum menuju ke emerging economic country. Nah, itu kurang lebih kan pendapatan per kapita kita kalau saya hitung pakai dolar ya, itu kan 4.300-an US dollar per tahun. Nah, syarat menjadi negara yang makmur, syarat menjadi negara yang maju itu ya at least ya sekurang-kurangnya itu 17-18 ribu US dollar per tahun. Per orang tentunya. Nah ini kan masih jauh ya, berapa itu?
Ya, hampir 5 kali lipat lagi harus kita tingkatkan. Ini Itulah perlu juga perjuangan yang luar biasa dan tentu Ya. ini harus di speed up. Di speed up itu ya, ayo kita hapus apa tadi ya, kita cegah mengenai penyakit-penyakit yang menular tersebut. Ya. Insya Allah kita cita-cita kita bersama itu akan lebih cepat apa yang kita targetkan, lebih cepat apa yang pemerintah atau negara targetkan. Saya kira itu Mbak Papa. Targetnya berapa Pak ini? 0 kasus. Wah. Waduh, itu terlalu sempurna ya. Ya, sama dengan begini ya. Iya. Kalau saya ingat itu angka kalau konteksnya dengan ASEAN tadi yang SOCA tadi ya, socio cultural community, itu kalau Pak Presiden itu mentargetkan kalau stunting itu di tahun 2024 itu kan 14%. Padahal Badan Dunia, Badan Kesehatan Dunia itu WHO itu standarnya hanya 20%. Tapi Pak Presiden kan ngotot 14. Optimis itu Pak. Optimis. Kalau TBC Pak? Nah ini sebentar. Kalau satu lagi yang berkaitan dengan hal tersebut itu adalah PKI. PKI itu penghapusan kemiskinan ekstrim. Pak Presiden Joko Widodo itu menargetkan 0% di tahun 2024 loh. Jadi nggak ada itu kemiskinan ekstrim 0. Nah itu keberanian politik daripada beliau itu luar biasa. Nah kalau TBC ini saya belum memperoleh apa ya target yang ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah. Seberapa rendah yang harus kita capai ya, tapi kalau saya punya pandangan pribadi ya, ya namanya cita-cita ya, kalau bisa ya 0% kan gitu. Atau kira-kira itu. Tapi kalau target dari pemerintah memang saya belum memperoleh informasi yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Tetapi prinsip dasarnya bagaimana menekan serendah mungkin penderita daripada TBC tersebut. Demikian Mbak. Oke. Kalau untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak, mungkin untuk pendengar Trijaya, masyarakat Surabaya pada umumnya ini gimana Pak? Baik, terima kasih para pendengar MNC 104.78 FM Trijaya Surabaya. Nah tentu saya selaku apa ya namanya diminta untuk menyampaikan, untuk memberikan, paling tidak menginformasikan bahwasanya Indonesia dalam paling tidak dalam 2 tahun terakhir sukses menyelenggarakan event-event internasional, baik itu GPDRR yang ada di Bali, kemudian G20 yang ada di Bali juga, kemudian Asian Para Games yang ada di Solo, kemudian nah yang terakhir ini sukseskan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kesuksesan KTT ke-42 ASEAN ini adalah sukses bangsa Indonesia, sukses negara-negara Asia Tenggara terutama yang tergabung dalam ASEAN. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wirianta untuk waktunya. Tadi sudah memberikan banyak sekali ya informasi yang luar biasa, informasi penting, dan ada juga yang menginspirasi kita semua untuk sadar akan pentingnya kesehatan ya Pak ya. Dan terima kasih juga sudah hadir di sini Pak Wirianta. Pendengar Trijaya, nanti kalau Anda masih penasaran, ini boleh cek di mana Pak untuk informasi-informasi yang update tentang KTT ASEAN kan di s.id/ASEANpedia ya. Kalau TBC di mana Pak? Baik, kalau untuk TBC ya, TBC bisa diakses di Kominfo itu bagian daripada Genbes ya, generasi bersih dan sehat. Kalau anunya ya situsnya adalah di genbes.id.
Genbes.id. Genbes.id. Iya. Baik. Silahkan Iya. para pendengar Trijaya Surabaya untuk bisa mengikuti atau mengakses di situs kami, situs Kementerian Kominfo di genbes.id tersebut. Saya kira itu bisa memperoleh hal-hal yang informasi-informasi, paling tidak informasi-informasi dasar yang berkaitan dengan penyakit TBC tersebut. Baik, terima kasih Pak Wiryanta untuk waktunya. Dan itu tadi pendengar Trijaya, perbincangan kita dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama dengan Bapak Dr. Andes Wiryanta. Beliau adalah Direktur IKPMK Kemkominfo. Kita masih di Trijaya Menyapa.